diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, semua murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 2 Pesawaran, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 2 Pesawaran, Tabipun. Ya. Sebelumnya puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat sehatnya lah kita dapat berkumpul di pagi hari ini dalam rangka sosialisasi implementasi budaya positif di sekolah. Salawat serta salam tidak lupa kita junjung agungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya dan keluarga. Semoga kita termasuk umatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kegiatan sosialisasi ini merupakan aksi nyata saya pada modul 1.4 program guru penggerak. Dan sebenarnya ketika saya baca di PMM, ini materi-materi guru penggerak itu 11-12 jatuhnya sama dengan materi di PMM, jadi tidak jauh beda. Dan ketika saya lihat aksi nyata di disiplin positif pada PMM, aksi nyatanya sama seperti yang akan saya lakukan di sini sebagai sosialisasi, yaitu wujudnya keyakinan kelas. Lanjut ya Bapak Ibu, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, calon guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Adapun sebelum melakukan sosialisasi ini, saya merancang aksi nyata saya. Pada minggu pertama di bulan November, saya membuat keyakinan kelas. Kebetulan saya wali kelas di kelas 76, bersama siswa saya menyepakati membuat keyakinan kelas dan menempelkan di dinding kelas. Adapun video dari proses pembuatan keyakinan kelas seperti ini Bapak Ibu. Ini minggu pertama ketika di bulan November saya meminta siswa memberi pencerahan kepada mereka keyakinan kelas seperti apa yang mereka sepakati sehingga nantinya tumbuh budaya positif dalam diri siswa tersebut. Untuk keyakinan kelas itu sifatnya ketika anak-anak menyampaikan di depan kelas, mereka ada kalimat dan sifatnya negatif. Misalkan jangan membuang sampah di sembarang tempat. Nah, kata jangan itu diganti dengan kalimat yang positif. Artinya misalkan jagalah lingkungan
sekolah atau kelas gantinya. Nah ini gambar keyakinan kelas di kelas 76 yang sudah saya buat dengan anak disepakati bersama. Kemudian pada minggu kedua saya merancang melakukan pengimbasan tentang budaya positif dan keyakinan kelas yang dibuat oleh peserta didik, seluruh dewan guru serta warga sekolah, yaitu pada saat ini. Harusnya minggu kemarin, cuman karena ada kegiatan ibu kepala sekolah juga tidak bisa berhalangan, jadi dimundurkan pada minggu ini. Selanjutnya yang ketiga, penerapan aksi nyata budaya positif menaati aturan sekolah. Yang keempat, menerapkan budaya positif secara keseluruhan oleh warga sekolah. Nah, Bapak Ibu, sebelum masuk ke materi, saya ingin menampilkan sebuah video. Silakan nanti ditanggapi video ini terkait tentang apa. Ini ada seekor semut yang ingin ditarik oleh penggiring ya. Hewan pemakan semut. Kalau dia sendiri kemungkinan akan tersedot, tapi ketika bersama-sama berkumpul membuat sebuah rangkaian. Nah ini ada kepiting dan burung elang. Ada satu yang ingin diserang ketika membentuk formasi. Kira-kira jadi siap untuk dipanggang. Dari video yang saya tampilkan, kira-kira apa makna dari video ini, Bapak? Ada yang bisa membantu saya? Dari video yang saya lihat, menurut saya dengan adanya kerjasama, ya persatuan yang kuat, bahwa segala sesuatu yang sulit itu akan menjadi mudah. Kemudian dalam hal bahwa keburukan tidak akan bisa menyerang apabila kita itu bersatu. Demikian, Bu. Bu Yuli, ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan? Ya, bahwa benar dari video yang telah kita tonton, kita saksikan bersama, kerjasama itu merupakan hal yang penting yang harus kita lakukan bersama. Tidak ada satu tujuan yang bisa dilakukan oleh satu orang saja, tapi secara bersama-sama sesuatu yang dianggap berat itu bisa lebih ringan. Dengan bekerja sama kita dapat mencapai tujuan tersebut secara maksimal. Baik Bapak Ibu, bisa lanjut ya. Kita masuk ke budaya positif. Sebelumnya sebelum masuk ke materi, saya mohon izin bukan bermaksud untuk menggurui. Seperti yang tadi saya bilang di awal, bahwasannya ini salah satu aksi nyata saya karena saya mengikuti program guru penggerak, sehingga saya melakukan pengimbasan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, materi pada sosialisasi hari ini yaitu mengenai budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari keyakinan atau nilai-nilai universal yang ditetapkan di sekolah. Kemudian budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol, di mana budaya positif bisa kita mulai dari kebiasaan
hal baik yang ada di kelas. Contohnya yang saya ketika di kelas membiasakan dengan salam senyum sapa kepada siswa, sehingga terbentuk budaya untuk saling menghormati dengan sesama murid dan juga kepada Bapak Ibu Dewan Guru. Selanjutnya ada di sini gambar mengenai kebersihan. Kebersihan ditanamkan kepada siswa sehingga membentuk komunitas belajar yang sehat ketika kebersihan ditanam kepada siswa. Selanjutnya ada kerjasama yang seperti di awal, dan juga ketertiban dalam melaksanakan upacara. Ini termasuk dalam budaya positif di sekolah yang sebaiknya harus kita tanamkan. Nah, baik Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan pemantik mengenai apakah Anda setuju dengan pernyataan ini. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju. Ada yang jawab tidak setuju? Minta tolong ke mengapa bisa dikatakan buat. Terima kasih Bu Dini Novita. Menurut saya, hukuman yang mendisiplinkan siswa itu belum tentu berdampak negatif, tetapi membuat sebuah penguatan pada siswa bahwa dia benar-benar harus bertanggung jawab dengan apa yang telah ia perbuat. Sanksinya berarti bersifat positif. Seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan, bahwa hukuman itu tidak hanya prosesnya itu negatif, tetapi bagaimana guru mengarahkan supaya sanksi itu dilihat siswa sebagai sanksi yang positif dan dapat menggugah hati siswa bahwa oh saya harus bertanggung jawab dan lebih konsekuen dengan peraturan yang ada di sekolah. Demikian dulu. Terima kasih. Ada Bapak Ibu tanggapan yang lain? Saya menanggap sedikit karena jujur saya masih agak rancu dengan hukuman dengan pendisiplinan, karena yang namanya hukuman apapun bentuknya, misalkan begini, siswa datang terlambat, kita kasih hukuman suruh menghafal Al-Quran atau membaca. Ini kan alasan kita ini untuk kebaikan ya. Tapi kalau yang namanya hukuman itu tidak ada yang namanya ke arah kebaikan. Hukuman adalah sesuatu yang diberikan karena satu kesalahan dan itu konsekuensi. Ini pemikiran saya. Jadi kalau saya setuju dengan poin ketiga saja. Poin 1, 2 sepertinya ini saya tidak setuju karena masih ada kata hukuman, kecuali bukan pemberian hukuman. Ini membudayakan mungkin meningkatkan kedisiplinan siswa, tapi tidak dengan ada kata-kata pemberian hukuman depannya. Tapi kalau untuk nomor 3, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, sebenarnya ini salah, karena nanti anak akan terbiasa dengan reward. Ketika tidak ada reward, maka anak tidak akan terpacu dan tidak akan semangat lagi. Ini jelas salah. Tetapi karena untuk merubah budaya positif ini kan sulit sekali, apalagi kita terbiasa dengan budaya negatif. Jadi mungkin untuk dari 3 ini, Bu Dwi, saya lebih memilih ke yang nomor 3. Terima kasih. Terima kasih Bu Dia atas tanggapan. Bapak Ibu yang lain? Bu ya. Terima kasih Bu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertanyaan pemantik yang ditanyakan oleh Bu Dwi, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Mungkin kalau misalnya kata-kata hukuman ini diberi pengarahan gitu, diganti dengan pengarahan, mungkin agak lebih halus bahasanya, meskipun sama-sama tujuannya sama ya, memberi disiplin anak. Cuman mungkin kalau hukuman yang kesannya hukuman gitu, kayaknya aduh ini amat gitu.
Mungkin kalau diganti dengan pengarahan dapat mendisiplinkan anak ya. Ini menurut saya ya Bapak Ibu. Jadi mungkin bisa diganti kalimat apa kata-kata hukuman itu dengan pengarahan. Kemudian pemberian ya itu sama dengan pemberian hukuman dengan hal positif itu juga. Dan ini Bu Dwi, maaf kalau yang dengan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Saya khawatir gitu, karena kita nggak tahu ya budaya. Kalau anak-anak kita rasanya mereka lebih suka didisiplinkan dengan cara membersihkan halaman sekolah atau bersih-bersih daripada mereka belajar. Ada kemungkinan mereka akan mencari kesalahan supaya mereka tidak perlu belajar. Mereka membersihkan halaman aja, atau misalnya gini nih, ada mata pelajaran kita nggak bisa menutup mata ya. Ada mata pelajaran tertentu yang memang anak-anak itu nggak suka, entah itu nggak suka materinya, entah itu nggak suka dengan gurunya. Jadi kita nggak boleh menutup mata dengan hal seperti itu. Mereka lebih suka, biarinlah, gua nggak ikut pelajaran si bu ini atau pak ini, buat kesalahan aja, biar bisa bersih-bersih. Akhirnya kan nggak belajar lumayan gitu. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut saya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini saya setuju. Karena apa? Penghargaan menurut saya itu bukan cuma berupa pemberian materi. Pemberian materi ya. Reward yang bisa kita berikan misalnya, pujian. Itu ringan tapi membekas di hati. Kita nggak usah jauh-jauh, anak kita sendiri di rumah aja ya. Kalau mereka misalnya kalau saya bilang ngeliat anak saya nyuci piring gitu, Masya Allah anak ibu pinternya, ibu bahagia loh, ibu bangga loh. Ini tuh anak itu akan tertanam, pekerjaan saya dihargai, apa yang saya lakukan itu dihargai. Jadi menurut saya yang ketiga itu saya setuju, karena penghargaan pada siswa itu bukan hanya bentuknya materi. Pujian pun menurut saya itu adalah reward. Nah, begitu Bu ini untuk pertanyaan Bu Dwi. Saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Eka. Di sini kita samakan persepsi dulu Bapak Ibu. Bahwasanya benar apa yang dibilang Bu Ria tadi, bahwa hukuman sekecil apapun tetap namanya hukuman. Hukuman itu pasti ada salah satu pihak yang tersakiti. Dan menurut pembelajaran dari Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1, kita itu dituntut untuk menuntun murid untuk sesuai dengan kodratnya, dan kodrat zaman dan kodrat keadaannya. Nah, kalau begitu hukuman itu memang tidak baik diterapkan untuk ke siswa, karena satu tadi yang saya sampaikan bahwa sekecil apapun hukuman itu pasti ada pihak yang tersakiti, dan kita sebagai guru sebaiknya itu menuntun murid, walaupun murid melakukan kesalahan nanti di akhirnya perlu kita luruskan kesalahan dari murid tersebut. Kemudian ketika pemberian hukuman yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, hal ini saya juga dulu sependapat setuju dengan hal nomor 2 ini, tapi ketika diluruskan oleh instruktur ketika kami elaborasi bersama, bahwasanya pemberian hukuman dengan hal yang positif itu pun dampaknya tidak baik dengan siswa. Kemudian yang ketiga, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Untuk pemberian penghargaan, kita itu punya dua motivasi Bapak Ibu, motivasi eksternal dengan motivasi internal. Nah, ketika memberikan penghargaan ini termasuk motivasi internal atau eksternal? Kira-kira eksternal ya. Jadi ketika penghargaan ini diberikan kepada murid dalam bentuk konteks eksternal, maka ketika tidak diberikan lagi, murid kemungkinan besar tidak melakukan kegiatan yang memotivasi mereka untuk belajar. Jadi alangkah baiknya untuk meningkatkan motivasi belajar itu kita lebih nantinya ke siswa sendiri, keyakinan siswa itu sendiri. Dia manfaat dia untuk belajar itu apa? Jadi dia tidak mengharapkan penghargaan ke siswa. Seperti itu. Materi pada hari ini, yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat,
kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi dan 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Bapak Ibu, di sini ada perubahan paradigma kegiatan kepalan tangan. Bayangkan jika ada, anggaplah saya dan Bapak Ibu, ketika ada teman sobeklah secara kertas gambarannya, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak Ibu, kemudian letakkan di tangan Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada teman Bapak Ibu yang ingin mengambil sobekan kertas yang tadi dianggap bahwa sobekan kertas itu sangat berharga oleh Bapak Ibu. Kira-kira ketika si teman Bapak Ibu dengan bujuk rayu, kemudian dengan mengancam, dengan menghardik, apakah yang akan Bapak Ibu lakukan untuk menjaga kepalan tangan yang isinya itu berharga tadi? Apakah Bapak Ibu dalam posisi membuka, memberi, atau menggenggam? Bisa di Kalau saya Bu Dwi tetap menggenggam karena itu yang berharga bagi saya. Jadi tidak akan saya berikan. Itu aja. Ada Bapak Ibu yang lain? Ini adalah hal yang berharga oleh Bapak Ibu. Jadi ibaratnya kalau ini berharga kan otomatis kita jaga. Apakah ketika dibujuk, dirayu, dicaci segala macam oleh temannya, apakah akan kita beri? Kira-kira gimana? Kalau Bu Ir tadi bilang tidak akan, karena berharga. Apakah tetap menggenggam atau akan melepaskan? Nah, ini sesuai dengan keyakinan yang nanti akan kita terapkan ke siswa kita, ke anak-anak kelas kita. Kalau itu sudah menjadi keyakinan kelas, insya Allah segala ancaman, segala bujuk rayu, segala macam akan tertanam baik kalau itu sudah keyakinan yang sudah diterapkan dalam diri siswa kita. Seperti itu, ibaratnya kepalan tangan tadi. Ini Bapak Ibu, di sini ada stimulus kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol pada diri kita? Ada 2 teori. Yang pertama stimulus respon dengan teori kontrol. Yang pertama stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kira-kira ini mudah nggak Bapak Ibu? Sulit kan? Berdasarkan teori kontrol, sebaiknya kita menerapkan, kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain dengan dunianya. Itu teori kontrolnya. Kemudian kebiasaan yang ada juga, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku itu memiliki tujuan. Kenapa orang itu berbuat yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan, pasti ada alasannya. Kenapa orang itu berbuat baik pun pasti ada alasannya. Jadi perilaku buruk atau baik pasti ada tujuannya. Yang kedua, selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Ini stimulus respon yang lemah. Di mana teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, ya kan? Mau kita kalau kita sudah berpegang teguh, insya Allah keyakinan yang tadi kita pegang erat itu pasti akan tetap kita pegang teguh, karena kontrolnya ada di diri kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya teorinya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teorinya kolaborasi atau konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ketika anak melakukan kesalahan, tadi bujukan gagal, harusnya setelah kita menghadapi anak itu ada kolaborasi atau pemilihan bagaimana anak-anak itu bisa melakukan hal baiknya setelah nilai-nilai kebajikan tadi yang gagal tadi tidak dilakukan.
Kemudian stimulus respon model berpikir menang kalah. Ketika anak melakukan kesalahan, pasti yang lebih menang adalah gurunya, yang kalah muridnya. Nah, ketika ada teori kontrol model berpikir menang-menang ini, guru memberikan kesepakatan atau berdasarkan keyakinan kelas. Jadi tidak ada paksaan dari guru, tidak ada rasa kebersalahan dari siswa. Jadi siswa menyadari kesalahannya, kalau yang teori kontrol tadi. Kemudian guru pun melakukan hal yang sudah sesuainya. Jadi teori model berpikir menang-menang ini. Jadi kita akan terapkan teori kontrol yang tadi. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya makna disiplin. Disiplin yang kita tahu itu menaati sebuah aturan ya. Nah, makna disiplin itu sebenarnya berasal dari bahasa Latin atau disiplin yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita disiplin itu berubah maknanya. Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Cenderungnya hubungan kata disiplin itu ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Jadi misalkan kita datang pagi itu karena takut dihukum oleh Bapak Ibu guru, tidak. Tapi harusnya yang ditanamkan siswa, kita datang pagi itu karena tanggung jawab, komitmen untuk berbuat baik kepada diri kita tepat waktu. Contohnya seperti itu, disiplin. Nah, selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini banyak sekali Bapak Ibu. Cuma yang akan kita terapkan itu adalah profil pelajar Pancasila. Yang nanti kalau misalkan kita masuk ke dalam IKM akan kita terapkan dalam MP5 Proyek Penguatan Pancasila. Adapun nilai-nilai kebajikan universalnya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mungkin bisa digambarkan dengan melakukan sholat berjamaah bersama ataupun kegiatan di hari Jumat, yasinan atau mendengarkan tausiah, itu salah satu bentuk beriman bertakwa. Kemudian mandiri ketika pembelajaran, benar kritis pun seperti itu ketika pembelajaran, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini nilai-nilai kebajikan yang harus kita tumbuhkan pada diri siswa. Nah, ini tadi yang saya bilang di awal Bapak Ibu bahwa teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Maksudnya apa? Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang saya bilang tadi bahwa saya datang pagi biar tidak dihukum oleh guru A. Saya datang pagi karena ingin mengerjakan PR. Nah, itu kan motivasi eksternal yang ada dalam diri siswa. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ketika murid itu rajin, mungkin karena ingin mendapatkan tadi itu penghargaan dari gurunya. Selanjutnya masuk motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Nah, ketika seseorang contohnya datang pagi untuk membuat komitmen atau mendisiplinkan diri, itu termasuk dalam motivasi internal yang ada dalam diri seseorang untuk menghargai diri dia sendiri. Itu motivasi internal. Jadi kalau misalkan kita melakukan sesuatu dengan motivasi eksternal, contohnya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, sebaiknya itu untuk dihindari. Mulai saat ini kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu untuk memotivasi diri kita dengan motivasi internal, melakukan sesuatu dengan motivasi internal untuk menghargai diri kita sendiri sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu.
semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar mereka apa saja ya Bapak Ibu? Ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Keempat, kebebasan. Ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan. Kelima, penguasaan. Apa saja? Untuk kebutuhan bertahan hidup itu misalkan ketika ada siswa yang makan di kelas, kita sedang ngajar nih. Nah, kebutuhan mereka apa? Kalau seperti itu berarti untuk memenuhi kebutuhan biologisnya karena lapar, jadi makan di kelas. Kemudian yang kedua, kasih sayang. Ketika ada siswa yang melakukan pelanggaran, misalkan mengganggu siswanya karena ada sesuatu hal di rumahnya, jadi dia psikologisnya terganggu gitu ibaratnya, itu bisa dibilang kasih sayang atau rasa diterimanya kurang, itu kebutuhannya tidak tercukupi, makanya bisa mengganggu seperti itu. Kemudian kebebasan ini dalam kegiatan pembelajaran, mungkin ketika kita mengajar ada siswa yang ribut, mereka itu mungkin butuh pilihan, sedangkan setiap kita ngajar mungkin ceramah saja. Nah, mereka butuh pilihan lain, misalkan dengan adanya diskusi atau dikasih ice breaking atau game-game yang membangkitkan semangat siswa. Kemudian ada kesenangan. Kesenangan ini kebutuhan yang harus kita cukupi ke siswa juga. Selanjutnya ada penguasaan ataupun power. Penguasaan ataupun power. Ini misalkan ada siswa yang malas-malasan ngajar, malas-malasan belajar, itu karena dia tidak paham dengan materi apa yang dipelajari oleh Bapak Ibu guru. Itu kebutuhannya tidak terpenuhi, makanya dia malas. Nah, kemudian yang selanjutnya ada posisi kontrol restitusi. Nah, sebelum masuk ke posisi restitusi, saya jelaskan dulu restitusi itu apa. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka yang ingin tuju dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, restitusi ini kita terapkan nanti ketika siswa melanggar atau tidak menaati nilai-nilai kebajikan. Makanya sempat minggu lalu saya tanya ke Pak Erwin BK, Pak, BK itu menerapkan restitusi atau tidak? Karena saya melihat BK itu kalau menghadapi murid, guru BK menghadapi murid dengan nada sabar. Kalau kita itu kadang-kadang menanggapi murid kan, adik kenapa kamu gini? Kan gitu. Tapi kalau BK itu menghadapi murid dengan penuh kesabaran, seperti yang saya lihat seperti itu. Nah, ini keyakinan kelas dan nanti minta tolong Bapak Ibu terapkan di kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Dasarnya gini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kedua roda 2? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan?
Nah, peraturan ini kan sifatnya apa ya Bapak Ibu, klasikal yang bisa kadang kita langgar. Nah, tapi ketika kita menerapkan keyakinan pada diri kita, insya Allah walaupun peraturan itu tidak ada, kita akan tetap menerapkannya. Nah, ini yang akan kita terapkan ke siswa. Kemudian untuk mendukung motivasi kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang tadi saya bilang. Jadi kita tidak perlu memaksakan kepada siswa untuk melakukan peraturan A, B, C, D, tapi dengan adanya keyakinan yang sudah disepakati oleh siswa, insya Allah bisa berjalan. Ini kan mau masuk ke pola ramah anak. Pola ramah anak itu kita tidak boleh, ya pahamlah ya, menjudge siswa ataupun melukai perasaannya. Karena kita ini biar bagaimanapun sudah dengan sadar, ini menurut HAM ya, pemerhati HAM dan lain-lain orang-orang di atas sana itu secara sadar. Ketika siswa itu masuk ke sekolah kita secara sadar sudah mengambil alih hak pengasuhan dari orang tuanya. Jadi kita ini sebenarnya sadar orang tua itu menyerahkan hak pengasuhannya itu untuk kita. Artinya ketika dia ada apa-apa di sekolah itu adalah tanggung jawab kita karena kita sudah mengambil alih hak pengasuhan tadi dengan kita menerima siswa tersebut di sekolah kita. Jadi mohon betul Bapak Ibu, ketika kita sudah dongkol-dongkol, karena itu pasti ada rasa kesal dengan anak, itu pasti. Karena anak ini kan, apalagi anak SMP ini kan dari ranah anak imut-imut jadi anak amit-amit lah ya. Artinya perubahan karakter dan pencarian jati diri mereka. Tapi perlu kita sadari dan kita ingat untuk link kita, artinya bahwa ini komitmen kami ketika orang tuanya menyerahkan anak itu ke sekolah, kami secara sadar sudah mengambil alih hak pengasuhan orang tuanya. Ya Bapak Ibu ya, sedikit tambahan ya Bu Dwi ya. Terima kasih Ibu atas penguatannya. Nah, bisa dikaitkan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Ria, bahwasannya kita akan menuju sekolah ramah anak. Oleh karena itu, dari bentuk hukuman yang di awal tadi untuk dikurangi, bagaimana strateginya nanti bisa kita susun bersama. Kemudian, nah ini dari bentuk pola peraturan kelas yang berawal dari peraturan kelas yang terkadang dilanggar oleh anak didik kita. Nah, kita buat keyakinan kelas. Selanjutnya akan membentuk sebuah lingkungan positif dan secara global akan membentuk budaya positif pada sekolah. Nah, ini Bapak Ibu bentuk perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas. Yang pertama misalkan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nanti yang kita buat keyakinan kelas itu adalah tanggung jawab siswa. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain. Selanjutnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Artinya ini menghormati orang lain dan juga berkomitmen. Kemudian peraturan dilarang melakukan kekerasan, keselamatan dari fisik siswa maupun psikologisnya, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, artinya kesehatan dari siswa masing-masing. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, budaya antri dan juga bersabar, yang keyakinan kelas yang akan diterapkan. Kemudian gunakan masker, yaitu kaitannya dengan kesehatan, dengan keselamatan. Dan jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, ini ada kalimat negatif yang tadi saya bilang, dilarang sama jangan. Itu lebih ke sebaiknya diganti nanti berjalan di kelas atau koridor. Jangan pakai jangan, diganti. Sifatnya yang Nah, ini Bapak Ibu ada contoh sampel tindakan guru. Yang pertama ada hukuman dan konsekuensi pilihannya. Untuk mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena mencatat 100 kalimat di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku hukuman.
Ya benar, ini adalah hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman karena lari mengelilingi lapangan basket tidak sesuai dengan dia terlambat hadir, kecuali nanti ada yang lari mengelilingi lapangan bola basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Alasannya kalau yang PJOK kan sebelumnya ada pemanasan, tidak ibaratnya kalau hukuman itu disampaikan secara mendadak, eksidental gitu ya. Nah, kemudian tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan apa kesalahannya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi sesuai ya Bapak Ibu ya. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Seharian soalnya. Kalau misalkan cuma beberapa menit mungkin bisa dikatakan konsekuensi, tapi kalau seharian itu sudah ibaratnya sudah ada yang menyakiti dari fisik dia, anak-anak didik. Ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini termasuk dalam konsekuensi karena sesuai dengan mapelnya. Tapi kalau itu IPS kemungkinan itu termasuk hukum. Ibu, perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi karena sudah disepakati sebelumnya. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Mereka harus menerima karena itu sudah disepakati sebelumnya. Kemudian anak-anak membenci kedisiplinan dari hukuman. Anak-anak menghargai kedisiplinan untuk konsekuensinya. Hukuman bersifat paksaan, stimulusnya untuk konsekuensi stimulus tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan dirinya. Kemudian hukuman lebih pada konsep diri yang buruk, konsekuensi lebih pada kedisiplinan tadi ya. Jadi konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan dari hukuman karena takut dihukum. Jadi dari situ bisa mereka belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Tapi dengan ada konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Selanjutnya untuk hukuman, anak akan merasa marah, kemudian rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai kalau kita menerapkan hukuman. Tapi ketika kita menerapkan konsekuensi, kehilangan hak, kemudian dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu konsekuensinya. Orang merasa bersalahkah, teman, pemantau, atau manajer? Karena nanti kalau kita sudah melaksanakan berdasarkan KHD, itu harusnya kita sudah menuju pada pemantau ataupun kepada manajer untuk penghukum pembuat rasa bersalah dan teman itu dikurangi atau ditiadakan. Dan saya pun sebelum masuk ke modul ini ada pada di penghukum pernah, karena ada anak yang nggak hafal-hafal undang-undang dasar, saya suruh berdiri di depan kelas termasuk penghukum. Kemudian untuk membuat orang rasa bersalah pun seperti itu. Kemudian teman pun iya. Jadi setelah saya mempelajari modul ini, saya berusaha untuk memperbaikinya dan menuju pada tahap teman, kemudian pemantau ataupun manajer. Nah, saya ingin minta pendapat dari Bapak Ibu, sudah ada di posisi manakah selama mengajar ini? Lihat dari hukuman itu berdampak pada identitas gagal
murid kita. Sedangkan konsekuensi dan restitusi itu berdampak disiplin, identitas sukses di sininya keterangannya. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru itu memiliki 5 posisi kontrol yang sadar atau tidak sudah kita lakukan. Yang pertama ada sebagai posisi penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima adalah manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, 2 itu mencakup dalam menghindari hukuman, motivasinya, yaitu penghukum dengan pembuat rasa bersalah. Kemudian mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain itu pada teman dan juga pemantau. Kemudian menghargai diri sendiri itu ada pada manajer. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada 5 posisi kontrol ini, sadar atau tidak yang tadi saya bilang bahwasannya sudah kita lakukan. Misalkan posisi penghukum, guru berbuat menghardik atau menghukum murid atau menunjuk-nunjuk murid, itu dalam posisi kontrol penghukum. Kemudian kalau kita bilang, ya Allah Andi kamu ini udah dinasihatin ibu tapi kok nggak berubah-berubah, itu ada posisi pembuat rasa bersalah, bisa dibilang seperti itu. Kemudian teman itu membuatkan alasan untuk murid, gimana sih kamu ini, ibu udah bilang untuk berubah tapi kok nggak berubah-berubah Andi gitu. Itu termasuk dalam posisi teman, pendekatannya ke teman. Kalau pemantau dia lebih pada konsekuensi, keyakinan kelas kita apa, kemudian konsekuensi yang harus kamu lakukan apa, itu pemantau. Nah, kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, misalkan si Andi ini telat, kemudian ditanyakan keyakinan kelas yang sudah sepakati itu apa, kemudian bagaimana kita mengajak anak untuk mencari solusinya agar anak itu tidak kembali telat. Jadi anak yang mencari solusi bukan kita, karena yang ada kontrol diri pada dirinya ya si anak tadi gitu kan. Kita minta anak untuk tidak telat, tapi besoknya dia telat, dia tidak merubah kebiasaannya untuk tidur lebih malam, tidur lebih awal misalkan, itu nggak bisa. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukan ini, saya akan melakukan hukuman ini ke kamu, itu penghukum. Kemudian kamu sudah mengacaukan bapak ibu, itu sebagai orang merasa bersalah. Kemudian kalau teman, lakukan ini demi bapak atau ibu ya nak, itu misalkan itu teman. Pemantau, apa peraturannya, apa konsekuensinya, kita tanyakan ke murid kita. Selanjutnya ada manajer, apa yang kita yakini dan apa yang meyakini anak-anak kita untuk melakukan hal-hal tadi. Nah, sekarang saya mau mencoba bertanya kepada Bapak Ibu, kira-kira selama sudah mengajar berpuluh-puluh tahun, posisi kontrol apa yang sudah dilakukan? Orang merasa bersalahkah, teman, pemantau, atau manajer? Karena nanti kalau kita sudah melaksanakan berdasarkan KHD, itu harusnya kita sudah menuju pada pemantau ataupun kepada manajer. Untuk penghukum, pembuat rasa bersalah dan teman itu dikurangi atau ditiadakan. Dan saya pun sebelum masuk ke modul ini ada pada di penghukum pernah, karena ada anak yang nggak hafal-hafal undang-undang dasar, saya suruh berdiri di depan kelas termasuk penghukum. Kemudian untuk membuat orang rasa bersalah pun seperti itu. Kemudian teman pun iya. Jadi setelah saya mempelajari modul ini, saya berusaha untuk memperbaikinya dan menuju pada tahap teman, kemudian pemantau ataupun manajer. Nah, saya ingin minta pendapat dari Bapak Ibu, sudah ada di posisi manakah selama mengajar ini? Terima kasih Bu Dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau selama saya mengajar
kayaknya pernah jadi penghukum juga. Dan juga pernah membuat orang merasa bersalah. Tapi terkadang saya juga sebagai teman. Dan juga kadang sebagai pemantau dan manajer. Tapi kalau selama ini kebanyakan menghukum dan membuat orang merasa bersalah. Tapi setelah ada penjelasan dari Bu Dwi ya saya ingin mengurangi sedikit demi sedikit biar penghukum dan membuat orang merasa bersalah itu bisa dihilangkan. Jadi dengan anak-anak kita menjadi teman, pemantau dan manajer. Demikian Bu Dwi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putri. Ada yang mau menambahkan? Pak Erwin? Pak Chandra? Ya, dari modul ini saya belajar bahwasanya mulai bergeser dari penghukum sama pembuat rasa bersalah, bergeser ke teman, pemantau sampai ke manajer, berusaha untuk memperbaiki diri. Sama seperti yang dikatakan Bu Tri tadi. Kemudian ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini seperti yang saya bilang di awal bahwasanya restitusi itu proses kita mengembalikan siswa kepada identitas awalnya. Jadi anak itu melakukan kesalahannya sebenarnya karena ada kebutuhan-kebutuhan dia yang tidak terpenuhi, makanya dia melakukan kesalahan. Misalkan tadi ribut di kelas karena mungkin dari metode yang diajar oleh guru itu saja membosankan, ataupun dia ribut di kelas atau makan di kelas karena dia lapar, itu ada kebutuhan tidak terpenuhi. Nah, kita dalam menyikapinya itu dengan menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi ketika anak salah itu kita tidak langsung kamu ini gini, tapi kita perlu menstabilkan identitas anak tersebut. Misalkan kita menyatakan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan itu. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, segitiga restitusi ini sebenarnya secara tidak sadar sudah kita lakukan juga, cuma namanya aja kita tidak tahu restitusi apa. Tapi dengan proses ini kita mulai belajar bahwa untuk menyelesaikan masalah anak ke depan nanti bisa diterapkan segitiga restitusi ini. Yang pertama tadi menstabilkan identitas tadi, bahwa setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, dengan menyatakan misalkan kamu tentu punya alasan. Nah, anak itu melakukan kesalahan itu karena apa? Kita tanya dulu masalah dia melakukan tindakan-tindakan tadi itu apa. Jadi jangan langsung dicocok. Biasanya saya seperti itu juga. Kemudian yang selanjutnya tahap terakhir ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah, menanyakan keyakinan yang sudah disepakati. Nah, ini akan membuat anak merasa sadar bahwasanya di awal sudah membuat sebuah kesepakatan oleh gurunya untuk melakukan nilai-nilai kebajikan tadi. Nah, ini Bapak Ibu menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Nah, ini menstabilkan identitas anak. Selanjutnya ada validasi kebutuhan. Membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan tersebut. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need-nya tadi. Ada power, freedom, love, belonging, dan fun and sacrifice. Nah, dimana yang tadi misalkan anak makan di kelas karena dia lapar, kita tanya baik-baik. Nah, ini
Anak ribut kenapa? Mungkin karena dia bosan dengan materi yang sudah disampaikan, atau dia sudah pernah menerima materi yang kita sampaikan. Itu dasar kesalahannya anak tadi, mengapa melakukannya. Selanjutnya tahap akhirnya menanyakan keyakinannya. Ketika anak sudah kita stabilkan identitasnya, kemudian menanyakan lagi, memvalidasi kesalahan anak, kita kembalikan lagi anak pada keyakinan kelas. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi ketika sampai tahap ini, anak didik kita upayakan untuk tidak mengulangi lagi nilai-nilai kebajikan yang tidak dilakukan tadi. Ini menanyakan keyakinan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Di sini ada sedikit refleksi. Setelah saya berbagi praktik baik ke Bapak Ibu, kira-kira hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu setelah mengikuti sosialisasi ini? Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai disiplin dan motivasi intrinsik. Yang ketiga, peran AMOM seperti apa yang telah saya lakukan selama mengikuti modul ini. Peran AMOM ini yang tadi 5 posisi kontrol tadi yang sudah dilakukan, dan saya akan menjadi AMOM seperti apa setelah mengikuti modul ini. Jadi mengubah posisi kontrolnya seperti apa. Bisa minta bantu untuk merefleksikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dwi yang telah memberikan kesempatan pada saya. Untuk refleksi, mungkin yang saya dapat dari budaya positifnya, yang semula saya menghukum anak apabila ada kesalahan, kemudian dengan menganggap sebagai teman. Lalu satu lagi, akan merubah sedikit demi sedikit untuk menjadi manajer. Kemudian mengenai sikap, mungkin yang selama ini terhadap anak spontan bila melakukan kesalahan, kita spontan marah, itu akan akan saya rubah tentunya dengan melakukan segitiga restitusi. Lalu yang berikutnya mengenai disiplin, disiplin dan motivasi intrinsik. Yang dari dalam diri sendiri. Ya, tentunya dengan memberikan motivasi terhadap anak, kemudian memberikan, kalau menurut saya dengan reward itu juga penting Ibu-Ibu, Bapak-Ibu, karena membuat anak menjadi tergerak untuk memberikan semangat, intinya sih Bu. Jadi mungkin dengan memberikan pujian, atau dulu saya pernah dengan memberikan sebuah coklat karena memang nilai dia tertinggi dan memang murni. Dengan begitu temannya juga ingin juga seperti itu. Jadi saya rasa itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Evi. Baik Bapak Ibu, sudah sampai di penghujung materi. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah dapat hadir pada sesi berbagi ini. Saya mohon maaf apabila selama sesi berbagi ini ada kata-kata saya yang kurang pas. Akhirnya saya tutup dengan
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia,